Pada suatu hari yang cerah, seorang anak bernama Andini yang sangat rindu dengan eyangnya hendak datang ke Banyuwangi untuk mengunjungi eyangnya menggunakan kereta bersama ibunya. Setelah sampai di rumah eyangnya, Andini melepas rindunya dengan meminta eyangnya untuk menceritakan legenda ular naga Taksaka. Dengan penuh rasa gembira bertemu dengan cucunya, eyang akhirnya bercerita. Eyang menceritakan salah satu legenda yang ada di daerah kelahirannya yaitu Purwokerto yang ternyata memiliki hubungan dengan kereta yang Andini naiki yaitu Taksaka. Dahulu di daerah Purwokerto terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Astina yang dipimpin oleh keluarga Kuru. Kerajaan ini terdiri atas dua keluarga, yaitu Pandawa dan Kurawa. Keluarga Kurawa dipimpin oleh Destarata dan istrinya yaitu Dewi Gendari, sedangkan keluarga Pandawa dipimpin oleh Pandu yang memiliki dua istri yaitu Kunti dan Dewi Madrim. Di suatu ketika saat Pandu berburu di hutan, ia tidak sengaja memburu rusa yang sedang bermadu kasih. Alangkah terkejutnya Pandu saat mengetahui rusa tersebut merupakan jelmaan dewa dan dewi yang turun dari kahyangan. Akibatnya ia dikutuk. Tibalah hari di mana Yudhistira dari keluarga Pandawa diangkat menjadi raja kerajaan Astina. Hal ini menimbulkan iri hati dan dengki di antara anak-anak Destarata, terutama Duryudana. Dari sinilah muncul peperangan saudara antara Kurawa dan Pandawa. Peperangan saudara ini diawali dengan diusirnya keluarga Pandawa dari kerajaan Astina. Peperangan dan pertempuran tumpah darah tersebut berlangsung selama 18 hari. Hal ini membuat Duryudana merasa kecewa karena ia telah kehilangan banyak saudara-saudara Kurawanya. Karena merasa kecewa dan sedih, Duryudana memutuskan untuk pergi ke tepi sungai untuk menenangkan dirinya. Tak disangka, tiba-tiba Bima menghampirinya lalu mengejek Duryudana dengan sebutan seperti cacing. Karena sikap Duryudana yang sangat pasrah, amarahnya pun tersulut dan timbul perkelahian yang berujung pada berakhirnya perang 18 hari yang dimenangkan oleh keluarga Pandawa. Sebelum peperangan, anak Arjuna yaitu Abhimanyu dicalonkan sebagai ahli waris kerajaan Astina. Namun, ia tewas dalam pertempuran tersebut. Mendengar hal tersebut, Arjuna sangat marah. Ia berniat untuk menghabisi Jayadrata yang telah membunuh putranya. Jayadrata tewas tersungkur ke tanah akibat anak panah yang diarahkan oleh Arjuna ke kepala Jayadrata. Abhimanyu meninggal dengan meninggalkan seorang istrinya yaitu Utari yang saat itu dalam kondisi hamil. Ternyata Aswatthama telah mengutuk seluruh bayi Pandawa akan mati ketika mereka lahir. Dengan kekuatan Kresna, kutukan Aswatthama dapat dipatahkan dan putra dari Utari dan Abhimanyu dapat lahir dengan sehat yang diberi nama Parikesit. 15 tahun kemudian, Parikesit diangkat menjadi penerus kerajaan Astina oleh Yudhistira. Suatu hari, ketika Parikesit sedang berburu, ia kehilangan jejak kijang yang ia incar. Ia pun bertanya kepada seorang Brahmana yaitu Begawan Samiti yang sedang bertapa. Namun, Brahmana tersebut tidak menjawab. Parikesit pun marah dan ia melemparkan bangkai ular ke leher Begawan Samiti. Rupanya ada seseorang di balik pohon yang melihat perbuatan Parikesit yaitu Kresa. Kresa langsung saja menghampiri Srenggi yaitu anak Begawan Samiti untuk memberitahu apa yang terjadi kepada ayahnya. Srenggi pun marah dan ia langsung menyumpahi Parikesit agar ia menjemput ajalnya dengan cara digigit oleh naga. Kresa pun dikutuk menjadi musang oleh Begawan Samiti secara tidak sengaja. Akibat ia melebih-lebihkan ceritanya. Kutukan Srenggi sampai ke telinga Parikesit. Mendengar hal tersebut, Parikesit langsung memerintahkan untuk membangun sebuah menara yang tinggi sebagai tempat untuk ia berlindung jika hari kutukan Srenggi tersebut tiba. Tibalah hari di mana yang menurut ramalan Srenggi sebagai hari ajal Parikesit. Naga Taksaka menyamar sebagai Brahmana dan membawa satu keranjang buah jambu merah yang segar untuk dimakan oleh Parikesit. Tak disangka, ketika Parikesit memakan buah jambu merah yang segar itu, muncul seekor ulat yang berubah menjadi ular naga raksasa. Dengan ini, ajal seorang Parikesit tiba. Dengan secepat kilat, naga yang lidahnya bercabang itu menancapkan taringnya ke tubuh Parikesit dan naga tersebut perlahan hilang dan tubuh Parikesit pun jatuh. Andini tertegun dengan kisah yang diceritakan oleh eyangnya.
Ia tidak menyangka Parikesit akan menjemput ajalnya dengan cara sepele seperti itu. Dari kisah ini, Andini diberikan nasihat oleh eyangnya, yaitu barang siapa yang berbuat baik, kelak akan menerima kebaikan pula. Demikian pula sebaliknya. Demikianlah kisah awan mengambang di Cakrawala. Semoga kita semua dapat memetik hal-hal baik dari kisah ini ya. Sekian dari kami, terima kasih.